Hai guys, kembali lagi bersama gue Rido dalam Daily Faith hari ini. Gue pengen memberikan suatu video yang menurut gue bagus banget, karena ini kita akan memperingati Jumat Agung juga dan nanti Paskah. Langkah baiknya kita menonton video ini. Video ini berisi tentang nubuatan dan juga penggenapan penebusan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga melalui video ini kita dapat memahami rencana Allah dari awal sampai kepada penebusan dan bagaimana makna penebusan Kristus itu di atas kayu salib bagi kita semua. Dan kalian boleh tonton ini sampai selesai dan saya percaya teman-teman akan mendapat berkat yang luar biasa. Kita mendambakan dunia menjadi baik sehingga manusia hidup dengan damai, bertindak dengan kasih dan adil. Tapi ada sebuah permasalahan. Ada sesuatu yang mendorong kita, manusia, untuk terus-menerus menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Dan kita menyebutnya kejahatan. Dan dari sudut pandang Alkitab, kejahatan menimbulkan kerusakan setidaknya dalam dua cara. Ada akibat langsung dari kejahatan kita, misalnya ketika seseorang mencuri dari orang lain. Ia telah menimbulkan ketidakadilan. Ya, karena itu, mereka berhutang sesuatu untuk memperbaikinya. Tapi ada akibat tidak langsung dari kejahatan, yaitu rusaknya hubungan antar manusia yang menimbulkan rasa kurang percaya. Ada kerusakan emosional, seperti vandalisme, dan mereka perlu memperbaikinya juga. Sekarang banyak orang yang percaya, "Hei, Tuhan itu baik. Dialah yang harus menyingkirkan semua kejahatan di dunia." Tapi jujur saja, maksud saya, kejahatan yang saya lihat di mana-mana di luar sana adalah kejahatan yang sama yang ada di dalam diri saya. Kita semua ikut andil dan kita terus melakukannya. Ini situasi yang sulit bagi kita. Jika Tuhan ingin menyingkirkan kejahatan di dunia, Dia harus menyingkirkan kita. Dan inilah hal yang luar biasa tentang kisah Alkitab. Allah ini begitu baiknya sehingga Dia tidak hanya akan menyingkirkan kejahatan dari dunia ini, namun Dia juga akan melakukannya tanpa menghancurkan umat manusia. Jadi, bagaimana Dia akan melakukan itu? Nah, di awal kisah Alkitab, kita diperkenalkan dengan praktek pengorbanan hewan, yang saya tahu tampaknya aneh bagi kita. Tapi bagi umat Israel, itu adalah simbol yang sangat kuat dari keadilan dan kasih karunia Allah. Jadi, ingat bahwa saya adalah penyumbang kejahatan di dunia ini. Saya harus disingkirkan. Namun Allah mengizinkan nyawa hewan ini sebagai gantinya. Secara simbolis, hewan ini mati menggantikan saya. Dan istilah Alkitabiah untuk hal ini adalah penebusan, yang artinya untuk menutupi kematian seseorang. Tapi ada bagian kedua dari ritual ini. Ingat bahwa kejahatan juga menyebabkan perusakan hubungan. Dan dalam Alkitab, konsep ini digambarkan sebagai mencemari atau mengotori wilayah itu dan membuatnya najis. Jadi imam secara simbolis akan membersihkan perusakan itu dengan percikan darah binatang di berbagai bagian bait suci. Jadi, darah binatang membersihkan banyak hal. Tapi ingat, bahwa ini hanyalah simbol, dan simbol yang tidak biasa bagi kita. Darah mewakili kehidupan. Percikan darah mewakili bagaimana Allah membersihkan konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari kejahatan dalam lingkungan mereka. Dalam Alkitab, proses ini disebut pentahiran. Jadi, bait suci sekarang menjadi tempat yang tahir di mana Allah dan umatnya dapat hidup bersama dalam damai. Jadi, ritual ini memperbaiki semua hal antara Israel dan Allah. Dan lebih dari itu, bangsa Israel mengalami kasih Allah dan karunia-Nya melalui simbol-simbol ini. Dengan diampuni, idealnya akan mendorong mereka juga untuk menjadi orang yang penuh kasih dan karunia. Benar, itu idealnya. Tapi ini tidak selalu terjadi. Benar, sehingga Nabi Yesaya misalnya berbicara banyak tentang ini. Dia mengawali kitabnya dengan mengatakan bahwa pengorbanan bangsa Israel yang terus-menerus telah menjadi tidak berarti karena mereka juga mengizinkan kejahatan besar terjadi di tengah-tengah mereka, mengabaikan orang miskin dan tertindas. Bahkan raja-raja Israel pun memutarbalikkan keadilan. Tapi Yesaya menantikan hari ketika seorang raja baru dari garis keturunan Daud akan datang dan mengatasi kejahatan, tetapi dengan cara yang mengejutkan. Raja ini akan menjadi seorang hamba dan tidak hanya melayani tetapi juga menderita dan mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Dan hidupnya akan diberikan sebagai korban persembahan. Ini adalah janji yang Yesus percaya Dia genapi.
Dialah Raja Israel yang menderita dan mati di kayu salib. Bahkan, Yesus sendiri menggunakan kata-kata Yesaya ketika dia mengatakan bahwa dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kata tebusan itu mengacu pada korban penebusan dosa. Maka dari itu, di seluruh perjanjian baru, kita mendengar tentang bagaimana kematian Yesus adalah korban penebusan bagi kita, menutupi hutang manusia pada Allah karena ikut menjawab penyebab semua kejahatan dan kematian dalam dunia milik Allah. Tetapi penulis perjanjian baru juga berbicara tentang kematian Yesus sebagai pentahiran, sehingga kita mendengar tentang darah Yesus sebagai simbol hidupnya yang memiliki kemampuan untuk membasuh vandalisme yang disebabkan oleh kejahatan dalam diri kita dan di sekitar kita, sehingga sekarang kita bisa hidup damai dengan Allah. Jadi, itulah makna di balik kematian Yesus. Tapi, masih ada pesan lebih jauh dari kisah ini. Benar, perjanjian baru membuat pernyataan yang kuat bahwa kematian Yesus itu bukanlah akhirnya. Dia bangkit dari kematian. Dialah korban persembahan yang mematahkan kuasa kematian dan kejahatan, yang artinya dia terus hidup untuk menawarkan hidupnya kepada siapa saja yang akan menerimanya. Dialah korban yang sempurna yang selama ini disimbolkan oleh semua pengorbanan sebelumnya. Jadi, karena Yesus, orang Kristen mula-mula berhenti melakukan ritual pengorbanan hewan. Tetapi mereka diberi ritual yang baru. Ada 2 ritual yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya untuk dilakukan. Yang pertama adalah baptisan. Sama seperti Yesus telah mati, masuk ke dalam air ini menghubungkan kita secara pribadi kepada kematian Yesus. Dan dengan keluar dari air, kita bisa dikatakan hidup kembali dengan Yesus. Baptisan adalah ritual sakral yang menyatukan kisah kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ritual kedua disebut perjamuan kudus Allah yang merupakan peringatan akan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia menggunakan roti dan anggur untuk menggambarkan kematiannya yang akan tiba sebagai korban. Nah, sekarang para pengikut Yesus, mereka mengambil roti dan cawan secara rutin untuk mengingat dan untuk berpartisipasi dalam kuasa kematian Yesus dan dalam kehidupannya. Jadi, ritual-ritual ini mengingatkan kita akan kasih Allah dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan dalam kasih dan anugerah. Tetapi semua ritual ini melakukan lebih daripada itu. Ritual-ritual itu menghubungkan kita kepada sumber kehidupan baru. Kuasa besar yang membawa Yesus kembali dari kematian adalah kuasa yang sama yang dapat mengatasi kejahatan dalam hidup kita sendiri dan mengubah kita menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan penuh kasih dan kedamaian. Saya berharap video ini dapat memberikan pengertian dan penjelasan yang baik dan komprehensif bagi teman-teman semuanya. God bless you.